penjualan. Saya atas nama Lilin Febrianti dengan NIM 192800037. Saya Wahyuni, NIM 192800045. Saya atas nama Jumaini S dengan NIM 192800055. Saya Marhamah, NIM 192808057. Kenalkan, nama saya Elzaner Hanisa, NIM 192800060. Berikut ini diagram alur data proses order penjualan. Sistem akuntansi penjualan tunai dapat didefinisikan sebagai metode dan prosedur pencatatan dengan mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, dan melaporkan atas pembayaran harga barang yang terlebih dahulu dilakukan pembeli sebelum barang diserahkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan berupa informasi keuangan yang digunakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa uraian kegiatan sistem penjualan tunai, yaitu yang pertama bagian order penjualan. Bagian ini berfungsi menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke bagian kasa. Ada 3 langkah kegiatan pada bagian order penjualan, yaitu menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai sebanyak 3 lembar yang terdiri dari lembar pertama akan diberikan kepada pembeli sebagai pengantar untuk kepentingan pembayaran barang kepada kasa. Lembar kedua akan diserahkan kepada bagian gudang sebagai perintah penyerahan barang ke pembeli yang telah membayar di kasa, dan sekaligus sebagai slip pembungkus yang akan ditempel di pembungkus barang sebagai identitas barang. Lembar ketiga akan diserahkan ke bagian order penjualan yang akan dijadikan sebagai arsip berdasarkan nomor urutnya sebagai pengendali apabila terjadi kejanggalan transaksi penjualan. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan faktur penjualan tunai. 2. Bagian kasa. Bagian ini berfungsi menerima pembayaran harga dari pembeli. 1. Menerima faktur penjualan tunai dari bagian order penjualan via pembeli. 2. Menerima uang dari pembeli sebesar yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. 3. Mengoperasikan register kas untuk menghasilkan pita register kas. 4. Membubuhkan cap lunas di atas faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. 5. Menyerahkan faktur penjualan tunai dan pita register kas kepada pembeli untuk kepentingan pengambilan barang ke bagian pengiriman barang. 3. Bagian gudang. Bagian ini berfungsi menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 1. Menerima faktur penjualan tunai lembar 2 dari bagian order penjualan. 2. Menyiapkan barang sebanyak yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. 3. Mencatat kuantitas barang yang diserahkan kepada bagian pengiriman ke dalam kartu gudang. 4. Menyerahkan barang ke bagian pengiriman barang bersama dengan faktur penjualan tunai lembar. Yang keempat yaitu bagian pengiriman barang. Bagian ini berfungsi membungkus barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Ada 5 langkah kegiatan pada bagian pengiriman barang, yaitu menerima faktur penjualan tunai lembar kedua bersama dengan barang dari bagian gudang, menerima faktur penjualan tunai lembar pertama dilampiri dengan pita register kas dari bagian kasa via pembeli. Kemudian membandingkan faktur penjualan tunai lembar pertama dengan faktur penjualan tunai lembar kedua dan memeriksa pita register kas untuk menentukan apakah harga barang yang telah dibayar oleh pembeli. Kemudian menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan faktur penjualan tunai lembar pertama diserahkan ke bagian jurnal, buku besar, dan laporan dilampiri dengan pita register kas. Lembar kedua diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan penyerahan barang atau slip pembungkus. Yang kelima yaitu bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Bagian ini berfungsi mencatat harga pokok persediaan yang dijual di dalam kartu persediaan. Ada 3 langkah kegiatan pada bagian jurnal, buku besar, dan laporan, yaitu menerima faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas dari bagian pengiriman barang.
kemudian mencatat faktur penjualan tunai dalam jurnal penjualan, dan yang terakhir yaitu mencatat faktur penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas, mengirim faktur penjualan tunai dilampiri dengan register kas ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Yang keenam yaitu bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Bagian ini berfungsi mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta membuat laporan keuangan. Ada 3 langkah kegiatan pada bagian kartu persediaan dan kartu biaya, yaitu menerima faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas dari bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Kemudian mencatat harga pokok penjualan dalam kartu persediaan atas dasar data dalam faktur penjualan tunai. Dan yang terakhir yaitu mengarsipkan faktur penjualan tunai tersebut yang dilampiri pita register kas menurut nomor urut faktur penjualan tunai. Maka uraian kegiatan sistem penjualan tunai telah selesai. Sistem akuntansi penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk memaksimalkan penanganan yang baik terhadap kegiatan penjualan kredit, sangat diperlukan alat-alat serta perangkat kerja yang meliputi fungsi-fungsi terkait, dokumen dan catatan terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi yang diperlukan manajemen serta unsur pengendalian intern. Adapun dokumen yang digunakan adalah surat order pengiriman dan tembusannya, faktur penjualan dan tembusannya, dan rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial. Bagan alir dokumen dari sistem penjualan kredit. Uraian bagan alir dokumen dari sistem akuntansi penjualan kredit antara lain: bagan order penjualan. 1. Menerima order dari pelanggan. 2. Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, membuat surat order pengiriman dan faktur. 3. Mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang. Lembar 2, 3, 4, dan 5 dikirim ke bagian pengiriman. Lembar 6 ke bagian pelanggan. Lembar 7 ke bagian kredit. Lembar 8 dan 9 diarsipkan sementara menurut tanggal. 4. Menerima surat order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk diarsipkan permanen menurut abjad. 5. Menerima surat order pengiriman lembar 1, 2 dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9. 6. Surat order pengiriman lembar 1 dan 2 dikirim ke bagian penagihan. Itu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penjualan kredit, yaitu 1. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini berfungsi untuk yang dimana penjual menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit, yang dimana dalam prosedur ini fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman, di mana dalam prosedur ini fungsi penerima mengirimkan barang kepada pembeli sesuatu barang sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Adapun yang keempat yaitu prosedur penagihan, yang dimana dalam prosedur ini fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang, yang dimana dalam prosedur ini fungsinya akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu, mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Adapun yang keenam yaitu prosedur distribusi penjualan. Nah, di sini dalam prosedur ini fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh yaitu yang terakhir dalam prosedur pencatatan harga pokok penjualan.
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Nah, mungkin itu yang sempat paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.